Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Nursyada dari NIM 8606080885. Saya dari UPBJJ Bandar Lampung, Salut Ulu Belu Tanggamus. Di modul yang pertama ada pengenalan teori dan prinsip dasar perkembangan. Pengertiannya, perkembangan adalah proses perubahan yang terus-menerus dan teratur seumur hidup. Cirinya, berlangsung seumur hidup, banyak aspek, bisa berubah tergantung konteks dan perbedaan setiap orang. Manfaatnya untuk guru memahami cara berpikir dan perilaku siswa dan menyesuaikan pembelajaran yang tepat. Lalu ada prinsip dipengaruhi keturunan dan lingkungan, berurutan dan bisa diprediksi kecepatannya yang berbeda-beda. Aspeknya meliputi fisik, cara berpikir, dan perasaan atau sosial. Tahapannya sejak dalam kandungan, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Selanjutnya ada umur. Umur dibagi menjadi dua, kronologis dan psikologis. Yang kronologis, usia sebenarnya menurut waktu lahir. Psikologis, usia menurut cara pandang dan sikap diri sendiri. Selanjutnya ada teori perkembangan. Teori perkembangan itu ada 5. Yang pertama ada Erikson atau psikososial, Piaget kognitif, Vygotsky itu sosial budaya, Bandura belajar sosial, dan Brand von Banner yaitu ekologis. Yang pertama ada Erikson, yaitu perkembangan dibagi menjadi tiga tahap. Masing-masing ada tantangan yang harus diselesaikan agar kepribadiannya sehat. Yang kedua ada Piaget. Cara berpikir anak-anak berkembang itu bertahap. Ada asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah menyesuaikan hal baru dengan pengetahuan lama, dan akomodasi mengubah pengetahuan lama agar cocok dengan hal baru. Yang ketiga ada Vygotsky, lingkungan, interaksi dengan orang lain, dan bahasa sangat menentukan perkembangan anak. Yang keempat ada Bandura, adalah anak belajar dengan meniru orang lain. Keyakinannya mempengaruhi keberhasilannya. Dan yang kelima ada Brand von Banner. Guru yang baik memahami teori perkembangan agar bisa mengajar sesuai tahap kemampuan siswa. Harus punya ilmu, keterampilan, dan kepedulian agar bisa menyeimbangkan siswa dengan tepat. Selanjutnya, modul 2 yaitu teori perkembangan kognitif dari perspektif sosial budaya dan proses informasi. Karakteristik teori perkembangan kognitif Jean Piaget dan Vygotsky. Yang pertama ada submeta, pengetahuan dasar yang sudah ada di pikiran anak. Asimilasi, memasukkan hal baru dan pengetahuan yang sudah dimiliki. Akomodasi, mengubah pengetahuan lama agar cocok dengan hal baru. Pemrosesan informasi dan kecerdasan. Yang pertama ada sistem otak. Sistem otak kita seperti komputer, bisa menangkap, menyimpan sebentar, atau menyimpan lama. Kita sendiri yang memutuskan informasi itu disimpan atau dilupakan. Yang kedua ada memori. Ada 2 jenis memori. Yang pertama ada ingatan kejadian, dan yang kedua ada cara sadar kita menyimpan atau mengingat sesuatu. Yang ketiga ada strategi mengingat, mengulang, mengelompokkan, dan memanggil kembali ingatan. Yang keempat ada pandangan kecerdasan,
Ada yang bilang satu jenis dan ada yang bilang banyak jenis. Yang ketiga, tahap perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir sistematis. Ada 5 unsur bahasa, meliputi bunyi, susunan kata, arti, aturan kalimat, dan pemakaian bahasa. 3 teori perkembangan bahasa. Yang pertama ada teori empiris. Bahasa dipelajari anak dari apa yang dia dengar dan dia lihat di sekitarnya sejak ia lahir. Yang kedua ada teori nativisme. Anak sudah lahir membawa kemampuan bawaan untuk belajar bahasa yang disebut alat penguasa bahasa. Yang ketiga, ada teori interaksionisme. Kemampuan bahasa terbentuk karena adanya hubungan antara kemampuan bawaan dan lingkungan sekitar. Tahapan perkembangan bahasa dimulai dari bunyi yang jelas, kalimat satu kata, hingga bisa menyusun kalimat yang utuh. Kemampuan Dewi Bahasa. Seseorang bisa menguasai 2 bahasa jika sudah benar-benar menguasai bahasa ibunya terlebih dahulu. Bilangan dasar. Anak harus paham dulu bilangan kardinal menyatakan jumlah 1, 2, 3 dan bilangan ordinal menyatakan urutan. Contohnya seperti ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya sebelum anak bisa berhitung. Lalu, ada 2 cara berpikir matematis. Yang pertama ada peneralan adiktif, yaitu berkaitan dengan tambah, kurang, gabung, dan bandingkan. Yang kedua, ada penalaran multiplikatif, berkaitan dengan kalian, bagian, dan pengelompokan. Modul 4, pengenalan teori dan tahapan perkembangan sosial dan emosional. Emosi adalah perasaan yang muncul saat berinteraksi. Ada yang dasar seperti senang, takut, marah, sejak lahir, dan emosi kompleks, malu, bangga, dan muncul setelah anak sadar diri. Pembentukan emosi biasanya ada yang bawaan alami dan pengalaman dari lingkungan. Ada temperamen. Watak alami anak dalam berinteraksi ada 3 jenis. Yang pertama, mudah diatur. Yang kedua, sulit diatur. Yang ketiga, lambat menyelesaikan. Keterkaitan biasanya mengikuti kaitan kasih sayang kuat anak dengan orang terdekatnya, tumbuh bertahap sejak bayi, bisa terganggu jika asuhannya tidak konsisten. Dari konsep diri, pandangan seseorang tentang siapa dirinya terbentuk dari pengalaman, peran, dan lingkungan. Hargai diri, penilaian diri sendiri bisa tinggi atau rendah, dipengaruhi perbandingan dengan orang lain. Dengan motivasinya, kita bisa mendorong untuk belajar. Ada yang dari dalam diri kita sendiri dan ada yang karena pujian atau hadiah. Biasanya kalau anak-anak itu dari hadiah ya, hadiah atau pujian. Identitas diri. Identitas yaitu menunjukkan jati diri yang membedakan diri kita sendiri dan orang lain. Terbentuk lewat eksplorasi dan keputusan. Tahapan, ada 4 tahap, mulai dari belum tahu hingga menemukan jati diri yang jelas. Membentuknya bisa dari keluarga, teman, budaya, dan cara berpikir anak itu sendiri. Perkembangan dari sosial dan budaya, yaitu bisa dari sosial, mulai bisa memahami perasaan orang lain, berinteraksi, dan menyelesaikan masalah bersama.
Yang kedua, ada perilaku baik, suka menolong, berbagi, dan bisa menempatkan diri di posisi orang lain. Dan yang ketiga, ada perkembangan moral, yaitu cara membedakan benar atau salah, dipengaruhi cara berpikir, perasaan, dan tindakan. Yang kelima, ada perkembangan fisik peserta didik. Di kegiatan belajar 1 ada proses perkembangan otak, tubuh, motorik, dan seksual. Perkembangan fisik. Dari pertumbuhan, ada masa cepat dan lambatnya. Bayi yang sehat bisa bertambah panjang 50% dan beratnya 200%. Lalu stabil sampai remaja. Tipe tubuh ada 3 jenis. Yang pertama ada gemuk, kurus tinggi, dan kekar berotot. Yang ketiga ada perkembangan otak. Bertahap dari bagian dasar, pengatur perasaan, hingga bagian berpikir atau logika. Dan yang keempat ada kemampuan gerak, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada motorik halus, gerakan teliti, seperti tulisan, memegang benda kecil. Yang kedua ada motorik kasar, gerakan besar seperti lari, lompat, memanjat. Itu. Lanjut ada masa pubertas. Perubahan tubuh akibat hormon, muncul ciri kelamin sekunder dan siap berkembang biak. Yang selanjutnya ada faktor pembentuk, ada di dalam, ada di luar. Yang di dalam seperti keturunan, hormon, kematangan tubuh, dan yang dari luar seperti keluarga, sekolah, gizi, terusan lingkungan, dan budaya. Sifat umum dan perkembangan anak. Sifat perkembangannya berjalan terus, teratur, dan saling berkaitan antara fisik, pikiran, bahasa, serta perasaan. Pendidikan yang tepat bisa membantu tumbuh dengan maksimal. Yang kedua ada masa kanak-kanak. Anak aktif meniru, bertanya, dan berkreasi, dan ini butuh bimbingan orang tua. Dan yang ketiga ada masa remaja. Mulai punya minat khusus seperti hobi, karir, agama, sosial, dan hal yang dianggap penting. Dan materi modul yang keenam ada aplikasi teori perkembangan. Dari teori perkembangan kognitif, intinya setiap anak tumbuh dengan cara dan tahapan yang berbeda-beda. Prosesnya ada orientasi, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Dan ada 4 tahap Piaget. 0 sampai 2 tahun itu belajar lewat gerak dan indera. 2 sampai 7 tahun itu mulai paham simbol atau kalimat. Dari 7 sampai 11 tahun bisa berpikir logis untuk hal yang nyata. Lalu 11 tahun ke atas bisa berpikir abstrak dan berlogika. Penerapan dalam belajar, yang pertama ada anak usia TK 3 sampai 6 tahun sudah bisa diajak belajar melewati rangsangan yang sesuai. Yang kedua, belajar lewat kegiatan yang menyenangkan seperti meniru kalimat, bernyanyi, membaca agar anak tampil berbahasa. Yang ketiga, guru harus terus menambah wawasan dan membuat pelajaran yang bervariasi agar anak tidak bosan. Yang keempat, guru yang baik memahami kemampuan anak, berperan sebagai pendukung, bukan hanya memerintah. Biasanya kan kalau guru tuh cuma memerintah ya. Ini tidak, dia berperan sebagai pendukung. Yang kelima, ada minat dan bakat yang dipengaruhi seperti keturunan,
terusan serta lingkungan seperti guru dan orang tua. Dan yang terakhir, ada hasil penilaian membantu menentukan jurusan yang sesuai di sekolah lanjutan. Demikianlah kelengkapan tugas perkembangan peserta didik di semester 2. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.